Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kesempatannya untuk ibu-ibu di sini bisa berhadir di kegiatan kami CGP Angkatan 9 tentang sosialisasi tentang budaya positif. Jadi di sini saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Intan Lestari yang telah sedia menyiapkan tempat dan juga sarana-prasarana yang mendukung kegiatan kami. Terus yang kedua, kami ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Gugus Pak UT 10 karena bersedia juga memenuhi undangan untuk mengikuti kegiatan kami di sini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita hari ini diberikan kesehatan, kedamaian dan kesenangan untuk dapat berhadir di sini. Terus yang kedua, salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat-kerabat beliau, sahabat dan juga pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Agenda hari ini adalah yang pertama pembukaan. Marilah kita awali dengan mengucapkan Bismillah. Iya, acara sudah dibuka. Kemudian acara yang kedua, agenda yang kedua yaitu sambutan. Kami mohonkan kepada Ibu Kepala TK Negeri Intan Lestari untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Herliani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada ibu semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita pun sehat walafiat. Hari ini ada kegiatan kita pertama gugus ya Bu. Sekaligus pula bersamaan dengan guru penggerak yaitu teman kita atau kawan kita di sekolah yaitu Ibu Anda sama Ibu Titi. Karena kolaborasi. Alhamdulillah, puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari puasa kita hari ini. Walaupun juga harinya panas tetap ibu bersemangat kita hari ini. Karena buat kita jadi dikejar-kejarnya oleh dinas. Ya Allah, guru penggerak dikejar. Terus apalagi atas selain biasanya dikejar. Apalagi Bu banyak kejar semuanya buat. Sudah kita tuh sudah dalam kapal yang mendengar bacaannya itu kan Bu. Jadi kan tapi kita semangat ya Allah Bu. Walaupun dikejar waktu kan di rumah kan tapi banyak rencana dari luarnya kawan semuanya bila. Tapi kita syukur alhamdulillah hari ini kita dapat kesehatan semuanya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan hari ini kita berjalan dengan lancar. Cuma itu saja. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala TK Negeri Intan Lestari Mekapura atas sambutannya. Terus sambutan yang kedua dari Ketua Gugus Pak UT 10 kepada Ibu Tima kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini diberi Allah kesehatan, lapangan waktu hingga kita bisa berkumpul hari ini. Selain kita silaturahmi, juga kita bisa menambah ilmu kita tentang CGP dan pengetahuan kita sedikit tentang CGP. Hari ini kebetulan agendanya ada 2 agenda, tapi ini rapatnya kurang resmi bulan karena kita tidak mengundang pengawas. Karena nanti ada agenda tersendiri yang kita buat untuk mengundang pengawas. Hari ini agendanya membicarakan tentang rencana kita yang hendak ke kunjungan ke dinas sosial ke Pantiwerda. Kemudian memang itu di program kita
dan kemudian juga kita membantu terlaksananya kegiatan dari teman kita Ibu Hajar bersama rekan-rekannya pada hari ini untuk membuat suatu video pembelajaran yang budaya positif. Mungkin ini sangat penting bisa masuk menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan ada rezekinya di sana dan diberi kelancaran dan kemudahan. Hari ini mungkin pembahasannya untuk gugus nanti setelah acara Ibu Hajar supaya videonya kalian skip kan, sekalian aja kasih yang Ibu Hajar. Mungkin itu saja, berharap kita bisa menyimak paparan hari ini dan mudah-mudahan teman-teman yang belum berhadir bisa cepat berhadir hari ini biar ilmunya sama-sama kita dapat. Mudah-mudahan lancar, berataan, barokah, amin. Mungkin itu saja yang mau sampaikan. Salah hilafnya mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Gugus Kelompok 10 atas sambutannya dan kesediaannya untuk para anggota Gugus 10 mengikuti kegiatan kami di sini. Langsung saja ya. Oke. Di sini kami berkolaborasi antara Ibu Titi dengan saya sendiri, Ibu Hajar, untuk melakukan aksi nyata tentang budaya positif di modul 1.4. Modul 1.4 itu adalah modul akhir dari modul 1. Jadi modul 1 itu ada anaknya 11, 12, 13, 14. Ini sekilas untuk CGP, calon guru penggerak. Ibu-ibu tidak sesulit yang dibayangkan. Sebaiknya mencoba dulu. Apabila kita berusaha, insya Allah jalan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu pasti dimudahkan. Meskipun saya sendiri juga merasa awal dari pembelajaran CGP itu sangat sulit karena kita tidak terbiasa dengan mengatur waktu, terbiasa dengan leha-leha, santai ya. Tapi ketika kita masuk di guru penggerak ini, kita dibimbing, dilajari untuk mengatur waktu. Jadi kesibukan apapun yang urgent pastilah yang terutama kita lakukan selain untuk mengikuti CGP ini ya Bu ya. Jadi semoga ibu-ibu di sini bisa dapat menjadi CGP angkatan 11 nantinya. Oke, langsung saja ya Bu ya. Penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif budaya positif dari saya sendiri, Ibu Hajar SPD dan Siti Hardianti Fahriani. Kami ini adalah CGP angkatan 9 Kabupaten Banjar. Jadi inti konsep yang dibicarakan pada kegiatan hari ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semoga waktunya dapat mencukupi ya Ibu-ibu ya. Pertama tadi pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada teori kontrol yang ada pada diri kita karena kita adalah mengontrol diri sendiri. Itu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu sebenarnya masih ini Bu, tidak dibenarkan. Artinya masih ilusi ya Bu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu masih kurang. Jadi miskonsepsi itu kita salah mengartikannya ya Bu ya.
Terus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Tapi sebenarnya teori kontrol yang sebenarnya itu adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi sebenarnya setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang ketiga, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi sebenarnya di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Terus yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada bujukan gagal. Sebenarnya model berpikir menang-menang, tidak ada menang kalah. Terus yang materi selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Jadi kita menuntut murid agar memiliki kedisiplinan diri yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan kita. Begitu ya Bu ya. Terus tadi ada disebut nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan atau institusi organisasi itu adalah yang digerakkan pada kurikulum Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Terus untuk membentukkan budaya positif atau disiplin positif itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Terus ada 5 dasar kebutuhan manusia. Itu yang pertama bertahan hidup. Itu bersifat biologis antara makan, minum, tempat, dan sebagainya. Terus yang kebutuhan kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan. Keempat kebebasan. Dan kelima kesenangan. Jadi dari kebutuhan dasar kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan itu bersifat psikologis. Jadi yang pertama aja yang biologis, yang keempatnya adalah psikologis. Terus motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi ekstrinsik. Itu ada 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang diperoleh. Jadi kita sebagai guru berkewajiban untuk menuntut murid kita memiliki motivasi intrinsik yang keluar dari dalam diri anak. Terus ada 3 teori
hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang biasa kita lakukan sebenarnya sudah terjadi. Silakan disimak ya Ibu ya. Hukuman itu cirinya adalah tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan menjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik psikis. Jadi hukuman ini contohnya, misalnya anak datang terlambat ke sekolah. Biasanya kalau jenis hukuman itu guru langsung memvonis tanpa mengetahui maupun mengetahui alasan. Kamu datang terlambat, silahkan berdiri di luar dan tidak mengikuti pelajaran hari ini sampai jam pelajaran berakhir. Itu hukuman, karena anak disuruh berdiri di luar kelas. Dampaknya adalah sangat fatal. Anak akan mencerna sikap kita itu sampai ke masa yang akan datang. Dia akan kenal dengan hukuman yang diberikan guru sampai dia dewasa. Coba ulun tanyakan kepada ibu-ibu, apa yang paling ibu-ibu ingat ketika masa sekolah? Yang paling membekas di dalam benak ibu-ibu? Dimarahi bu guru katanya. Itu sebenarnya pada zaman dahulu ada mitoskah atau apa begitu ya Bu ya, hukuman dapat membuat efek jerak. Sebenarnya dampaknya sangat luar biasa kepada anak ke masa yang akan datang. Termasuknya saya sendiri contohnya. Dulu saya waktu kelas 6 SD itu guru matematik, guru kelas, jika sampai ke sekolahan harus ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh anak murid. Jadi siapa yang tidak belajar akan mendapatkan konsekuensi atau hukuman. Nah, disitulah efek bekas sampai ke sininya bahwa kita itu jadinya takut akan melakukan hal sesuatu. Jadi harus mempertimbangkan apapun yang akan dilakukan, itu efeknya boleh. Sebenarnya itu masih kurang bagus. Terus yang kedua, konsekuensi. Terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi ini teringat daripada hukuman. Misal, anak menumpahkan air di meja ibu guru. Lalu ibu gurunya berkata, "Ayo, kenapa sampai tumpah? Bersihkan dengan lap." Konsekuensinya kamu menumpahkan, berarti kamu yang membereskan. Itu konsekuensi. Tapi itu efeknya juga tidak bagus, karena itu membuat anak tidak nyaman. Terus yang ketiga itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sebenarnya kita di sini semuanya dicoba untuk belajar menggunakan restitusi. Jadi apabila ada anak yang melakukan kesalahan, kita kondisikan dulu, kita tanya dengan berbagai macam, kalau yang kita tawarkan pastinya solusi dari anak itu sendiri. Terus next, mungkin Ibu Titi yang akan menjelaskan. Saya lanjutkan Ibu-ibu. Masih semangat Ibu-ibu? Mohon ibu-ibu yang di belakang bisa maju lagi. Terima kasih Ibu. Di sini ulun melanjutkan ya, 5 posisi kontrol guru. Di sini 5 posisi kontrol guru tadi disebutkan penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau atau manajer. Nah, di sini 5
posisi kontrol. Penghukum kayak tadi yang dijelaskan Ibu Hajar tadi, penghukum anak datang terlambat dihukum. Nah, itu apa baik Bu untuk anak Bu? Tidak kan Bu? Nah, kedua, membuat rasa bersalah. Nih contohnya, misalnya tadi kata Ibu Hajar tadi, anak datang terlambat, kita tanyakan supaya dia merasa bersalah. Kenapa sayang? Hari ini terlambat sekolah, kamu kesiangan ya tadi ya. Jadi merasa bersalah dia. Nah, di situ kita sebagai guru itu tidak baik juga Bu Ai. Ketiga yaitu teman. Nah, di sini kebanyakan kita sama anak-anak menjadi teman ya Bu. Yang keempat pemantau. Nah, di sini pemantau sering kita lakukan ya Bu. Kita sering memantau anak-anak ketika dia bermain, ketika dia mengerjakan tugas ya Bu. Ya. Nah, kelima manajer. Nah, di sini manajer ini adalah anak bisa kita memanajerkan guru sebagai memadahi anaknya kayak tenaga. Next Bu. Contoh 5 posisi kontrol guru yaitu anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini anak tidak memakai atribut berarti penghukum contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu baik atau buruk? Tidak bisa Bu. Anak-anak TK ya Bu? Iya, tidak bisa Bu. Iya Bu. Iya, itu penghukum ya Bu. Tidak bisa. Nah, di sini contohnya pemberi rasa bersalah Bu. Yang tadi berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, jadi merasa bersalah tadi anak yang tidak memakai atribut tadi. Nah, di situ kita sebagai guru seperti itu tidak baik ya Bu. Ya kan Bu? Nah, lanjut teman. Nah, di sini sering kita jadi teman anak. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, di situ sering kita lakukan ya Bu. Iya. Lanjut. Nah, di sini pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi ya. Nah, di situ. Manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, di sini kita sebagai guru lebih baik kita sebagai manajer Bu. Kayak apakah kamu kesalahanmu kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya. Nah, itu contoh-contoh pertanyaan kepada anak Bu dari kasusnya tadi. Next. Nah, ini jadi dipimpin oleh Ibu Titi nanti ya. Ibu-ibu bisa sebutkan ini termasuk posisi kontrol penghukum, teman dan sebagainya. Silakan Bu Titi. Kenapa ya? Iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, apa itu? Iya, merasa bersalah ya Bu. Betul ya Bu Nurul, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Nurul. Lanjut ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah itu penghukum atau merasa bersalah atau memantau atau teman? Kamu ya benar Bu Tila, benar. Kamu tidak pernah
benar melakukannya, merasa bersalah. Merasa bersalah. Ya, Ya, ya terima betul. kasih, Bu Tina. Terima kasih Bu Tina. Tepuk tangan. Lagi ya. Ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayo Bu. Teman, iya betul teman. Ya. Terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo, manajer. Luar biasa. Alhamdulillah. Lanjut ya, materi. Ya. Keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas ada 5, yaitu berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next. Segitiga restitusi. Jangan tambah ya, telah. Iya, restitusi. Iya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 Bu, segitiga restitusi. Validasi. Iya. Nah, pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu menstabilkan identitas seorang anak. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini contoh-contoh dari pertanyaan menstabilkan identitas. Yaitu pertama, berbuat salah itu wajar nak. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Keempat, kamu berhak merasa begitu. Nah, di sini yang diinginkan seorang guru itu pertama adalah menstabilkan identitas seorang anak. Seperti itu pertanyaannya Bu. Contoh pertanyaannya. Next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, di situ contoh dari pertanyaan validasi tindakan yang salah kepada anak. Terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinannya. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya pertanyaannya yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang bagus menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Di situ contoh-contoh pertanyaan-pertanyaannya Bu, meyakinkan keyakinannya. Terima kasih. Nah, sekian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Apakah ada pertanyaannya yang ada ditanyakan Bu? Ada yang bertanya Bu? Ya tipe? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ya, mengerti, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah.
Baik, begitu pemaparan dari kami berdua tentang budaya positif. Mungkin ada dari ibu-ibu semua yang merasa tidak mengerti ataupun mau memberikan umpan balik kepada kami. Kami sangat berharap ada salah satu perwakilan dari ibu untuk memberikan tanggapannya atau pertanyaannya. Gih, kami tunggu, silakan. Silakan. Ibu-ibu. Ungkapkan saja. Bu Neneng, Ibu Nila. Bu Neneng. Sudah saya mau. Kemarin lagi. Khusus kita. Teman-teman, Paling tidak ada satu perwakilan lah. Gih, ayo Bu. satu untuk Ibu Titi, satu untuk Ulun. Adakah? Nah, iya. Mungkin tidak sebagai tanggapan ya. Iya. Ini sudah cukup bagus cara pemaparannya, materinya sudah bisa cukup dikuasai. Cuman mungkin kita semua diharapkan tidak hanya mereka yang CGP aja, kita yang masih belum ikut CGP ini juga diharapkan bagaimana cara kita kepada anak itu yang lebih ditekankan sekarang karakter kita kan bulan. Meskipun kita capek di rumah, meskipun bagaimana dengan segala kondisi dan keadaan, tetapi kita harus tetap tenang menghadapi anak. Meskipun anak itu kadang-kadang menguras emosi kita, ya kan Bu? Kadang-kadang namanya manusia tuh kan ada hilapnya. Mungkin kita di rumah karena ada masalah atau apa, kadang-kadang bisalah sedikit ada terbentak atau apa, tapi cepat-cepatlah disadari itu mungkin tidak baik begini. Mungkin kita sama-sama belajar aja, sama-sama belajar mengontrol diri kita agar kita bisa lebih menahan emosi kita, dan mudah-mudahan kita bisa mencarikan solusi yang terbaik apa yang kita hadapi dengan menghadapi anak yang mungkin berbagai macam perilaku dan sikapnya pula yang kadang-kadang, dan dengan cara yang seperti Ibu Titi dan Ibu Hajar ini lakukan, mungkin itu lebih membuat kita sedikit terbuka lah bulan bahwa itu harus ada kontrolnya juga, kita tidak berlepas gitu. Meskipun ada hukuman-hukuman yang apa yang kita mau berikan, tetapi hukumannya itu lebih kepada yang bisa mendidik anak dan tidak membuat anak itu takut atau bagaimana. Ini takut aja gue kadang lagi nak menulis kata apa, kenapa ada bagus disendirikan gini, kenapa kayak itu hasilnya. Mungkin itu yang sedikit banyak kadang-kadang kita ucapkan bulan, namanya juga kita manusia, tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih menguasai emosi kita dan bisa lebih sabar lagi. Mungkin itu saja Bu Hajar, Bu Titi. Terima kasih kepada Ibu Tina. Kemungkinan ada satu lagi dari perwakilan ibu-ibu. Saya minta tanggapannya ataupun pertanyaannya. Misalkan ada yang tidak dimengerti atau penjelasan kami yang kurang. Satu aja dua, guys. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktunya. Sebenarnya kami bingung juga. Jadi bagaimana caranya kita Bu, walaupun tadi sudah emosi-emosi kita, jadi bagaimana supaya kita dapat mengontrolnya supaya lebih bagus lagi Bu? Ya, ini supaya dapat melihat anak-anak kita yang sekarang ini, apalagi yang tahun ini pula bermacam-macam lebih daripada tahun-tahun kemarin tuh Bu. Sikapnya segalanya tuh membuat kita resah. Jadi bagaimana walaupun kita sudah diberikan tadi kan bagus oleh Ibu Titi sama Ibu Hajar, tapi penjelasannya supaya bagaimana lagi gitu. Semangat betul. Terima kasih tanggapannya dari Ibu Nurul ya tentang bagaimana cara kita
kita ketika menghadapi murid yang berperilaku wah gitu ya. Oke. Menguras emosi juga begitu. Oke. Saya coba terus dari dalam diri kita sendiri dulu mengontrol. Jadi mungkin pertama kali kita datang ke sekolah, pastikan dengan niat ikhlas di hati. Satu, tentunya kalau kita memiliki niat yang ikhlas di hati, pada waktu tiba di sekolah tentunya terpancar aura kita pada anak atau murid kita. Kalau memang ada masalah di rumah, jangan sampai dibawa. Satu, ya ikhlas di hati. Terus yang kedua, ketika melihat anak yang berperilaku mengejutkan kita beristighfar dulu di dalam hati. Astagfirullahaladzim, di hati. Kenapa Bu? Supaya kita tenang dulu. Karena kalau kita tenang, kita bisa juga menyalurkan ketenangan kita kepada murid. Ya, gitu. Kalau kita tegang juga nih, pastinya sama-sama tegang, akhirnya kacau. Yang kedua, yang ketiga, anak yang berperilaku seperti itu kita dekati, kita pegang tangannya, kita bersentuh fisik kepadanya, bertatap muka kepadanya. Itu posisi kontrol kita, jangan marah ya Bu ya. Kalau anak datang langsung marah juga nih. Jadi kita sama-sama kontak fisik mata, fisik tangan kita. Kasih sayang yang kita salurkan kepada anak, tentunya anak akan merasakannya. Kemudian dia pasti insya Allah akan menurut apa yang kita mau. Tapi sebenarnya kita tidak berhak mengontrol dia. Kita hanya berhak memberikan motivasi intrinsik. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Itu adalah tahapan cara kita mengontrol diri kita dan juga mengontrol anak kita. Ini sekali lagi ulangi, menstabilkan identitas itu adalah memberikan sesuatu kepada anak yang berperilaku mengejutkan bagi kita ya, yang kurang bagus ya. Angge boleh, silakan sambil. Ya, pastinya kita ada perbincangan kepada anak ya Bu ya. Kami juga CGP Angkatan 9 ini ada tugas demonstrasi kontekstual, di mana kami bisa mengontrol, memposisikan diri kami kepada anak yang memiliki perilaku anggaplah tidak disiplin ya Bu ya. Ini jadi kami di video nih bagaimana cara menerapkan tadi restitusi segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, kita perlu pembicaraan yang mendalam dengan anak. Ya, seperti berbuat salah itu wajar nak. Ibu juga pernah melakukannya. Ibu juga pernah seperti kamu datang terlambat dulu sekolah. Terus kemudian memvalidasi 3 hari. Kita bisa menanyakan alasannya. Kenapa ya hari ini misalkan Diana datangnya terlambat. Dia pasti akan mengutarakan alasannya. Kemudian kita tanyakan lagi. Menanyakan keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu disepakati oleh kita, guru dan murid. Jadi contohnya bulan lewat tadi, mungkin di kelas itu bagaimana ya kelas kita yang bagus, bersih dari sampah. Bagaimana caranya kita menjaga kebersihan? Ayo, buang sampahnya di tempat sampah. Pasti kata-kata yang positif, bukan jangan buang sampah sembarangan, bukan. Jadi kita betuli.
Terus menanyakan keyakinan. Tadi katakan terlambat. Sebenarnya Kiana tahu tidak keyakinan kelas kita. Jadi dia Kiana nih. Tinggi, ulun salah. Nah, kayak apa yang bujurnya? Tidak datang terlambat lagi. Jadi tidak datang terlambat lagi. Ganti datang dengan tepat waktu. Jadi tidak ada kata tidak, jangan, dua kata. Itu saja sih. Umpan balik pendapat dari ulun untuk pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih ya atas kesempatan ibu-ibu semua mengikuti kegiatan sosialisasi dari kami berdua CGP Angkatan 9. Semoga ini bentuknya bukan memberi pelajaran, artinya ulun dan Ibu Titi itu menggurui, bukan. Kita hanya berbagi pengalaman praktek baik di mana kami menemukannya itu di pendidikan calon guru penggerak. Jadi kita bukan menggurui, bukan sok hebat, ataupun bukan sok ini aku bisa, tidak. Kita sama-sama aja. Mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua, terutama ibu kepala sekolah, ibu ketua gugus kita sudah memberikan kesempatan kami memaparkan materi ini. Saya sudahi dan kami sudahi. Salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.